Shalom Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang soteriologi. Nah, soteriologi ini Bapak Ibu kita dapat memahami bahwa ini adalah konsep keselamatan. Nah, jadi pengertian soteriologi yaitu Yesaya dengan variabel Yosua mengatakan bahwa itu artinya bahwa melakukan tempat keadaan yang dari tekanan melepaskan atau membebaskan. Kata Yesaya itu merupakan kata dari trasara. Artinya itu melimpah bungkusan atau menghalangi atau memeras menekan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini juga merupakan dalam perjanjian baru soteria itu adalah no dalam bahasa atau no. Artinya itu kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan. Nah, jadi sodzon itu artinya itu menyelamatkan Bapak Ibu yang terkasih. Nah, jadi kita bagaimana Allah memuliakan dan menyembuhkan kita dari belenggu dosa ini. Karena kita ini adalah dari utuhnya itu kita itu manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini juga kita akan membahas tentang bagaimana itu, mengapa sih kita butuh keselamatan. Pasti dalam benak kita mengapa kita butuh keselamatan. Karena kita itu adalah manusia atau anak Allah yang Ia kasihi. Dia mengasihi kita seperti Dia mengasihi Adam dan Hawa. Dan waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Dia tidak menghanguskan Adam dan Hawa, tetapi apa yang terjadi? Dia memberikan hukuman kepada mereka. Tidak lagi seperti diri mereka waktu mereka sebelum mata mereka terbuka itu mereka tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak merasa bersalah mereka. Nah, jadi Allah itu memberikan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia mengaruniakan anaknya ini, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ada empat faktor rohani. Nah, itu yang pertama, itu semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum. Nah, kita sebagai manusia patut dihukum karena kita sudah berbuat dosa. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kesadaran kita supaya kita ini diselamatkan, saudara juga diselamatkan. Nah, ingin dicapai, saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Kita harus bisa menerima dosa kita. Sebenarnya kita yang menanggungnya, bukan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tetapi karena Tuhan Allah kasihan kepada kita, Dia mengaruniakan kasih anugerahnya itu kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, melalui Roh Kudus mengurapi Maria, dan sehingga akhirnya Dia menyelamatkan kita. Nah, kerusakan relasi dengan Allah. Nah, kita sedang merusak relasi kita dengan Allah sekarang ini. Manusia menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Allah. Tidak mereka bertahu, tidak bersyukur mereka. Kita tidak bersyukur bahwa Allah itu Yesus itu yang menyelamatkan kita. Kita tidak bersyukur. Nah, jadi bagaimana kita supaya kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu yang telah menyelamatkan kita. Allah itu, Yesus itu telah menyelamatkan kita. Yang kedua, manusia yang berdosa juga tidak berterus terang kepada Allah. Mereka tidak mau cerita kepada Allah. Sebenarnya kita itu sekarang ini setelah kita ditebus dari keselamatan, dari dosa kita bisa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita bisa. Nah, manusia membenci Allah. Nah, kadang-kadang sekarang saudara, apa yang terjadi? Manusia membenci Allah. Mereka tidak mempercayainya bahwa Allah itu berkuasa, Yesus itu yang menyelamatkan kita. Banyak orang-orang itu di luar sana, mereka tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu sebagai juru selamat mereka. Mereka tidak mengakui itu. Yesus itu sebagai juru selamat mereka tidak mengakui. Yang mereka akui hanya Allah. Nah, jadi bagaimana lagi supaya kesadaran kita itu bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan kita waktu Dia mati di atas kayu salib. Nah, kerusakan relasi dengan sesama juga kita menghadapi juga kepada sesama kita manusia. Kita merusak hubungan kita dengan mereka. Nah, ini adalah efek dari dosa tadi itu. Untuk itu saudara, bagaimana kita sebagai manusia harus menyukuri hal itu bahwa Yesus telah menyelamatkan kita.
Usaha manusia itu semata-mata menyelamatkan diri dari hukum dosa-dosanya, itu sia-sia. Jadi kalau kita terus berbalik-balik dalam dosa, itu sia-sia saudara. Sia-sia Yesus mati di atas kayu salib kalau kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengikutinya. Yang kedua yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, Yesus itu sebenarnya itu jalan keselamatan itu hanya satu-satunya, itu Yesus. Yesus jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Karena Dia yang telah menebus kita. Yang kedua, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menerima, kita harus mengaku itu. Bahwa Yesus itu Juru Selamat kita. Dan kita juga harus menerima Dia sebagai Tuhan kita. Tuhan kita yang kita sembah yaitu Yesus Kristus dan Allah Bapa juga. Ini Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Jadi pada saudara-saudara sekarang ini, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih anugerah. Cuma. Jadi jangan salah menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita atau Allah kepada kita. Nah, ada beberapa doktrin tentang keselamatan itu. Konsep anugerah itu ada beberapa terbagi dua, itu anugerah umum yaitu setiap kebaikan atau berkat dan bentuk apapun juga yang dicurahkan Tuhan kepada manusia di dunia ini. Contohnya apa yang Dia lakukan kepada kita, yakni sifat-sifat secara yang sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita? Jadi sebaliknya hendaklah kita menyukuri bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Kita harus mengaku itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di sini juga ada yang mengatakan konsep keselamatan ada dulu. Anugerah khusus yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma. Nah, itu yang kita dapatkan sekarang ini. Konsep keselamatan itu hanya cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan dari situ ada menyediakan jalan keselamatan buat kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua menegaskan bahwa kita harus benar-benar bertobat. Kita harus mengerti bahwa kita harus bertobat. Kita melakukan pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Jangan pertobatan yang palsu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita di sini kita diselamatkan supaya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus benar-benar sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Kita harus mengaku itu dan kita menerima itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bertobatlah sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya percaya itu, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan tiba. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi bertobatlah. Jadi sekarang ini konsep keselamatan itu di pandangan orang-orang berbeda-beda. Jadi saya meyakini bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan, yaitu karena kasih anugerah secara cuma-cuma. Amin. Demikian saja. Shalom.